Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terlindung dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Kita sudah mulai masuk di sub 3. Nah, sebelum kita belajar membahas tentang pembelajaran 1, mari kita sejenak berdoa agar semua dilancarkan dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari awal tema 1, kita sudah mempelajari bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman. Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu tradisional, tarian, serta masih banyak yang lainnya lagi. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman makanan khas daerah. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli untuk membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Mari kita baca bacaan teks yang berjudul Dodol Betawi. Sebentar lagi, Kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang ke wajan, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Sangat lama sekali ya. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, dari cerita itu tadi, anak-anak harus memperhatikan dengan seksama karena itu tidak ada di buku tema. Nah, dengan adanya cerita itu tadi, anak-anak nanti akan ada tugas tentang cerita dodol Betawi. Apakah kalian punya makanan khas daerah yang paling disukai? Makanan apakah itu? Dan dari mana asalnya? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini, di Indonesia tentunya ya. Ini adalah
Sego jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon ya. Itu dari Cirebon. Lalu ada lagi, wah ini pasti anak-anak sudah tidak asing lagi, nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nah, itu adalah makanan khas dari Madiun. Nah, ini lontong sayur. Mudah kamu ketemui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit di sana. Selanjutnya ada lagi, kalau ini pasti juga anak-anak sudah tidak asing lagi, mungkin sering makan ya. Ini namanya rendang. Rendang adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari daging yang dimasak dengan bumbu khas masakan Padang. Ada lagi, nah ini pempek ya. Pempek merupakan makanan khas Palembang, Sumatera Selatan. Memiliki bahan dasar ikan yang diolah dengan sagu atau tepung. Lalu ada lagi ini, gudeg. Gudeg merupakan makanan khas dari Yogyakarta, terbuat dari olahan nangka muda sebagai bahan dasarnya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat pedagang bakso lewat ke depan rumah kalian? Pedagang bakso biasanya memberitahu pelanggannya dengan cara memukulkan sendok pada mangkok sehingga menghasilkan bunyi yang nyaring. Bunyi mangkok yang dipukul oleh penjual bakso bisa sampai ke telinga kita karena merambat melalui media bunyi. Bunyi bisa merambat melalui 3 media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain dapat merambat, sifat bunyi juga dapat dipantulkan. Bunyi dipantulkan apabila dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, rapat, dan mengkilap. Contohnya batu, besi, seng, kaca, dan kayu. Seperti pada gambar yang sudah tertera di belakang. Hal inilah yang menyebabkan suara gurumu di dalam kelas akan lebih mudah untuk didengar meski tanpa pengeras suara. Berbeda halnya dibandingkan suara gurumu ketika di lapangan terbuka. Dia harus menggunakan alat pengeras suara supaya suaranya lebih mudah ditangkap oleh telinga. Ada 2 jenis bunyi pantul, yaitu yang pertama, gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang datang hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Gaung terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan media pantul cukup dekat. Contohnya yang terjadi di dalam gedung. Yang kedua, ada gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Hal ini terjadi karena sumber bunyi dengan dinding pantul letaknya jauh. Contohnya bunyi yang terjadi di lereng gunung. Ada beberapa manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama ada untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut, untuk melakukan survei geofisika, untuk menentukan kedalaman laut, untuk mendeteksi kerusakan pada struktur logam, untuk membantu proses USG. Proses USG ini proses saat dokter kandungan itu mengontrol dan memeriksa ibu-ibu yang sedang hamil. Dia bisa mengetahui bayi yang ada di dalam kandungannya sehat atau tidak, ukurannya berapa, jenis kelaminnya apa. Nah, itu adalah juga memanfaatkan bunyi yang ada di dalam kandungan. Melihat detak jantung. Nah, itu yang terakhir. Sifat bunyi selanjutnya adalah bunyi bisa diserap apabila perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya lunak atau berongga.
benda-benda tersebut disebut dengan benda bunyi. Contohnya karpet, kapas, busa, wol, kertas, atau karet. Nah, ini bisa menyerap suara, dapat meredam suara keras menjadi pelan. Biasanya digunakan pada dinding studio musik atau dinding bioskop agar suaranya tidak terdengar sampai ke ruang luar. Waktunya membuat tugas pembelajaran 1. Tuliskan gagasan pokok setiap paragraf. Hanya gagasan pokoknya saja pada setiap paragraf dari bacaan teks dodol Betawi. Nah, berhubung di buku tema 1 tidak ada, anak-anak dapat mengulas kembali di video. Bisa di skip dulu untuk membaca lebih seksama dan tentukan gagasan pokok setiap paragrafnya. Nah, tadi sudah ada beberapa layar ya. Dari setiap layarnya itu mencakup satu paragraf. Ada 3 paragraf. Tuliskan 5 nama makanan khas daerah asal kalian beserta nama asal daerahnya. Mungkin kalau bisa anak-anak menuliskan yang selain yang sudah disebutkan tadi, yang ada di sekitaran kita saja. Bisa ditanyakan kepada ayah atau ibu dan saudara yang ada di rumah. Baik anak-anak, materi kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Pak Danang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.